Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat malam kembali lagi bersama Mas Boy tentunya setelah kita libur sekian lama karena ada Lebaran ya. Ini masih puasa, masih kondisi habis Lebaran juga. Ini siaran lagi nih sama Mas Boy di malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini selalu kita diberikan oleh Allah kesehatan, kerahmatan dan kita diberikan waktu yang luang sehingga di malam hari ini kita bisa bertemu lagi bersama Mas Boy dan teman-teman dari Sinau Barang Apoteker, sahabat sehat Afkindo juga yang ada di malam hari ini. Atas semua nikmat dari Allah, saya ucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana di hari akhir nanti kita akan mengambil syafaatnya untuk bisa mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati CEO dari Afkindo, Pak Sugeng mungkin sudah hadir eh, setelah libur lama ya Pak nih. Kemudian yang saya hormati juga ada Direktur Sinau Barang Apoteker, Apoteker Ibu Dini. Kemudian teman-teman apoteker yang sudah join dan seluruh pelanggan dari masing-masing apotek juga yang sudah hadir, terima kasih. Penonton setia dari Sinau Barang Apoteker, sahabat sehat dari Afkindo juga sudah hadir, terima kasih. Dan yang paling spesial adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diani yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa join mengisi di Sinau Barang Apoteker malam hari ini. Malam minggu ketemu lagi dengan Mas Boy tentunya di tayangan yang satu bulan ini memang kita tidak tayang ya. Jadi karena memang kondisional, kita mencari keynote speaker yang mencari jadwalnya yang lumayan agak ya padat dari masing-masing keynote speaker. Akhirnya Allah mempertemukan dengan sosok ibu yang hebat ini, ya ibu yang luar biasa. Beliaunya adalah, langsung aja ini ya, saya sebutkan, beliaunya adalah, sebentar, Business Manager dari PT Kimia Farma Unit Bisnis Malang, kalau nggak salah ya. Manajer Bisnis PT Kimia Farma Apotek Universitas Brawijaya Malang. Beliau diberi nama Ibu Dian Nurmawati. Wah, gelarnya ada dokter juga, ibu dokter nih. Ya nih. Kemudian saya mengenal beliau nih cukup lama setelah waktu grand opening di Apotek Kimia Farma Kertosono ya Bu. Waktu itu pertama kali saya mengenal beliau luar biasa sampai sekarang sehingga berteman baik sama beliau, kegiatan sosial juga sering kita sering jalan bareng dan alhamdulillah hari ini di hari Sabtu malam Minggu tanggal 11 ya hari ini ya. Ya, kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah untuk bisa bersinau bareng kembali. Banyak yang menanyakan nih Bu, kapan nih sinau bareng Apoteker tayang lagi nih? Karena sudah hampir satu bulan lebih kita belum tayang karena memang yang memerlukan waktu untuk kita bisa tayang. Dan di malam hari ini sinau bareng Apoteker bersama sahabat sehat Afkindo kita kembali tayang dengan tema yang cukup menarik ya. Ini lagi benar-benar happening banget nih sakit mata. Nah, kalau sahabat saya Afkindo akhir-akhir ini me- mengalami mungkin ya, mengalami sakit mata atau tetangganya kok banyak yang sakit mata sampai di apotik nih, kemudian banyak yang kena juga obat-obatnya sampai harus inden. Sama hampir kejadian kayak COVID waktu awal, obatnya langka, obat tetes mata, salep mata. Nah, tema yang pas sekali dengan kejadian seperti ini, langsung saja. Untuk kemudian mungkin kita bisa ngobrol sebentar, atau mungkin langsung ada Budian menyampaikan sedikit materi, atau seperti apa? Kita mengikuti Budian nih. Budian kebetulan juga sudah on air nih, sahabat sehat Indo malam hari ini. Tadi udah join juga. Monggo, Ibu Dian mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan di awal. Mas Boy, persilahkan.
Oke, terima kasih Mas Boy. Waduh, senang sekali saya di sini. Suatu kehormatan buat saya, Mas Boy, Ibu Direktur Dini, Apoteker Resta, dan semuanya. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi sendiri bisa bareng-bareng sinau bareng apoteker karena kita ini kan seumur hidup harus belajar ya long life learner katanya Mas Yaya ya katanya seperti itu. Makanya saya di sini juga dalam rangka belajar Bu Dini ya mohon izin. Jadi bukan seperti menggurui atau apa, tapi di sini kita sama-sama belajar. Kebetulan temanya juga lagi happening ya. Ya, Kemarin kita kehabisan obat sakit tetes mata, salep mata, semuanya habis luar biasa Mas Boy cari ide materinya dan mungkin sedikit koreksi UB tadi istilahnya bukan Universitas oh Brawijaya Mas maaf, Yahya, maaf. Mas Boy, Bisnis ya. unit bisnis. Oh, Nanti waduh, saya Mas Boy ini harus mengkoreksi ini. Mohon maaf Bu. nanti saya dimarahin sama UB nanti sebelum Ya, dimarahin saya ya. koreksi dulu nih. Waduh, mohon maaf nih Bu Dini, saya nggak tahu. Ternyata unit bisnis benar ya. Baik, itu aja dari saya. Sekali lagi kehormatan tersendiri. Semoga apa kehadiran saya bisa bermanfaat untuk semuanya karena kita sama-sama bareng belajar sesuai dengan mutu saya bermanfaat sang akhirat. Mungkin itu Nah, aja dari ya. saya Mas Saya Yahya. kemarin yang mengena itu ya, selalu belajar dan bermanfaat untuk sangu akhirat itu benar-benar jargon yang luar biasa sekali. Saya sampai kemarin menyampaikan ke grupnya Sinau Bareng Apoteker ini jargonnya beliau. Golek sangu akhirat gitu. Wah, ini keren sekali nih. Terima kasih ya atas ilmunya dari Bu Diani. Baik, karena memang akhir-akhir ini memang seperti itu ya Bu. Mungkin di unit bisnisnya juga yang di Malang ya Bu ya, atau di areanya Ibu ini kan ya banyak juga ya Bu ya yang kena sakit mata ini sebenarnya seperti itu. Mungkin dari pengalaman yang Ibu jalani selama ini atau kondisi yang terakhir kemarin 1 bulan terakhir kemarin sebenarnya kan banyak yang sakit mata ya Bu ya, jenis-jenisnya Iya, juga Pak. ya. Mm. Sebenarnya eh, kalau menurut pengalaman Ibu bagaimana sih Bu terjadinya sampai kenapa harus ada sakit mata seperti itu? Ini wabah atau seperti apa ya Bu ya? Kalau dari Jadi cerita Ibu itu. iya, kalau dari kita kecil itu kalau ada orang sakit mata kan mesti jangan dilihat nanti Nah, ketularan. Nah, sama seperti judulnya iya, nih ya, Bu, ya. Apakah iya. tertular seperti dari pandangan mata nih? Iya, sampai memang kayaknya itu benar-benar masuk ke ini kita ya, di bawah sadar Oh, kita. Sampai-sampai kita lihat gambar orang sakit mata aja langsung saya kucek-kucek nih, rasa-rasanya kok sudah masuk gitu, virusnya ke saya gitu ya. Begitu lihat aja udah langsung kayaknya udah kena gitu ya Mas ya. hmm. Tapi memang Ya, saya melihat eh, 1-2 bulan ini ya, 1 bulan lebih ini betul, betul. luar biasa apa penderita penderita sakit mata ya Mas Boy ya. Oke, Bahkan betul. ada satu apotek itu, mohon maaf Bu Dini, itu bisa seharinya bisa sampai 100 flash. Nah, Nah, jadi luar biasa sekali ini. Saya nggak tahu 100 flash itu yang jelas bukan untuk mandi kan ya Mas Boy ya? nah itu 100 plus ini untuk apa nih ya? Untuk Benar-benar. apa nih ya? Ini kadang juga di teman-teman yang di apotek juga apoteker-apoteker yang di apotek nanti boleh kok join sambil ngobrol bareng karena kita ya sharing pengalaman karena sinau bareng ya Bu ya. Karena Betul. kondisi kemarin memang benar-benar masyarakat memerlukan sekali yang namanya obat sakit mata, mulai dari tetes mata, salep mata, berbagai jenis merek itu sampai Habis. kosong. Iya, sampai kosong. Bahkan yang merek-merek yang ada di istilahnya di display yang depan itu juga kalau dilihat masih ada gitu pasti diserbu ya Bu ya. Iya. Berarti di unit bisnisnya area Ibu juga seperti itu ya? Betul, Mas Boy. Kebetulan unit bisnis Malang ini ada 7 kabupaten ya, 6 kabupaten di Malang, kemudian Batu, Kediri, Pare, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Nah, itu saya lihat memang merata. Dan yang saya lihat di antara daerah-daerah itu Malang sama Kediri yang paling banyak, Mas. Mas, Kalau di Kertosono saya sudah nggak tahu karena saya sudah nggak pegang area itu. gitu.
Ini tadi juga teman-teman yang dari Kertosono juga ikut nimbrung, tapi apakah sudah hadir? Mudah-mudahan sudah hadir sih. Tadi minta dari Jombang juga, dari teman-teman YAI di Jombang yang di unit Kimia Farma Jombang, tadi juga minta link, saya kirim juga. Mudah-mudahan Mas Dimas nih hadir. Ada Mbak Evri juga tadi, Mbak Dina. Ibu, kalau misalnya mau yang ada disampaikan atau ditampilkan, boleh loh. Oh gitu, boleh. Ya, kita Biar kita sambil. ndak garingan ya. Ya, Oke, betul. Mas Boy, saya Ya, share. Kita boleh. belajar bareng ya. Ya, Namanya belajar bareng, mungkin bisa dikoreksi, mungkin bisa dikasih masukan, ya, dengan senang hati. Karena kita istilahnya belajar kelompok atau apa ya kalau waktu kecil itu. betul, Bu. Cuman ini kalau nama kerennya mungkin FGD atau apa enggak lah. Kita sinau Wah, bareng. Luar biasa Budini iya, ini. betul. Sidang bareng Baik, aja lah lebih sinau enak. bareng. Oke, saya share, izin saya share ya, Mas Boy ya. Ya, Ibu, monggo. Baik, jadi biar kita lebih fokus, kita apa namanya ada sedikit PPT yang ingin saya tampilkan di sini. Nah, judulnya sangat menarik, Mas Boy, luar biasa. Sakit mata bisa menular lewat pandangan mata gak sih? Nah, sakit mata lewat pandangan mata. Bukan sakit mata lewat pandangan pertama ya, Mas ya. Wah, ini ya ceritanya nanti, Bu. Soalnya ini malam minggu, jadi pandangan pertama, pandangan mata jadi agak rancu nih. Ya. Oke, saya lanjutkan, Mas Boy. Jadi ini saya punya hadiah nih. Wah, Nah, ini nih yang menarik nih, Mbak, sahabat Sehat ini Afindo nih. ayo di screenshot. Nah, saya punya hadiah pulsa 25.000 untuk 5 orang. Nah, syaratnya subscribe, kemudian follow, dan screenshot kirim ke WA nomor sekian. Wah, 081 80 444 8335. Nih, soalnya saya biasanya mak-mak, Mas Boy, itu ya. seneng kalau ada hadiah, seneng kalau ada diskon. Ini saya tempatkan pada diri saya sendiri ya, Mas Boy ya. Ya, betul. Ya, pasti ada greget tersendiri gitu ya. Nah, oke, screenshot ya, teman-teman ya. Screenshot nih, sahabat Sehat Afindo nih. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke, nah, ini kita kenali tentang mata kita. Jadi, teman-teman, mata itu adalah salah satu karunia terindah, karunia luar biasa yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan dua sepasang mata ini kita bisa melihat seluruh keindahan dunia yang memang diciptakan Allah untuk kita semua. Nah, ada yang menyebut kalau pandangan matanya tajam ini seperti mata elang, ya Mas ya. Pernah nggak dengar istilah mata elang? Wih, pandangannya setajam elang ya. Saya juga belum pernah bertemu dengan elang nih Mas. Ada yang bilangnya ada yang mata kucing, ya seperti itu. Mata kucing tuh kayaknya malu-malu tapi mau gitu kali ya, saya nggak tahu Waduh, deh. gitu. Ya, Jadi ini adalah bentuk-bentuk mata, apapun ras kita, semuanya ada strukturnya di mana kita mengenal di bagian mata. Mata bagian luar itu kita tahu ada kelopak mata ya, kelopak mata atas, kemudian ada kelopak mata bawah, kemudian ada sklera, ini yang putih ya. Kemudian ada kornea, ada kelenjar air mata di sini, ada pupil atau orang-orangan dan ada iris. Nah, salah satunya kita mengenal iridiologi. Bagaimana mengenal berbagai macam penyakit dengan hanya membaca dari irisnya. Nah, beberapa tahun yang lalu iridiologi ini sangat terkenal dan memang ada alat tersendiri. Cuman beberapa kita tidak boleh percaya 100% karena memang harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung diagnosa yang lain. Nah, ini kita mengenal sedikit tentang mata, terutama dari bagian luar yang bisa dilihat secara kasat mata. Nah, lalu bagaimana dengan mata yang sehat? Nah, mata yang sehat ini ada ciri-cirinya, Mas Boy. Jadi kelopak matanya dapat membuka dan menutup dengan baik. Pernah nggak kita melihat ada orang yang dikit-dikit kedip-kedip gitu? Pernah nggak Mas Boy lihat itu ya?
kedip-kedip gitu, dikit-dikit kedip-kedip itu merupakan salah satu gejala mata yang tidak sehat. Apalagi kalau kita membuka dan menutupnya terasa berat, terasa sakit atau gatal. Itu sudah salah satu ciri yang menandakan bahwa ada apa-apa dengan mata kita. Nah, kemudian bulu mata teratur dan mengarah keluar. Nggak kebayang nih kalau mengarah ke dalam, nyokroki mungkin ya Mas. Nggak kebayang kalau mengarah ke dalam ya. Saya nggak tahu kalau eyelash itu gimana ya, yang tanam bulu mata. Sampai sekarang pun saya nggak tertarik karena kok ngeri gitu ya. Lentik banget. Nah, sampai lentik banget gitu ya. Tapi saya pernah lihat apa namanya, Mas Boy, ada teman saya yang pasang tanam bulu mata istilahnya ya. Begitu tanam bulu matanya itu kan ada masanya. Selesai ternyata bulu matanya ikut tercabut, jadi gundul gitu loh. Nah itu ngeri juga ya. Kalau sudah seperti itu berarti kan akhirnya pelindung mata kita menjadi berkurang. Nah mungkin itulah kenapa kita tidak boleh main-main ya dengan ciptaan Allah ya. Betul sekali. Betul. Nah, kemudian ada yang namanya kornea atau selaput bening. Selaput bening ini benar-benar harus jernih. Yang namanya bening ya jernih. Jadi jangan sampai ada kekuningan atau ada kabut dan sebagainya. Dan di sini ada sklera. Sklera ini bagian yang putih. Pastikan bahwa ini benar-benar putih. Sehat sekali ini matanya ya. Benar-benar putih. Sama seperti kita kalau melihat mata bayi ya. Bayi ya, itu kita lihat matanya memang benar-benar putih. Nah, kemudian ini pupil atau disebut orang-orangan yang terletak di dalam sini, ini jernih. Jangan sampai berkabut, jangan sampai nampak adanya penebalan, ataupun mungkin ada semacam darah, orange atau sebagainya. Jadi benar-benar jernih. Ini ciri-ciri mata sehat. Mulai sekarang kita juga ngecek apakah mata kita benar-benar sehat. Nah, ini ada beberapa contoh tentang sakit mata. Kita tidak akan membahas di sini karena ini bukan ranah kompetensi saya dan mungkin bukan ranah kompetensi teman-teman apoteker semua, cuman kita sedikit mengenal. Ternyata dari sepasang mata yang indah tadi, Allah juga memberikan penyakit. Penyakitnya macam-macam. Di sini ada endoftalmitis ya. Kemudian ada glaukoma, tekanan matanya meningkat tajam, kemudian ada katarak ya, ini di sininya di pupilnya, kemudian ada keratitis bakteri, infeksi pada ini ada oleh bakteri. Kemudian ada konjungtivitis alergi, ada konjungtivitis karena alergi, ada juga konjungtivitis karena bakteri, dan juga ada pterygium. Pterygium itu seperti tumbuh daging. Nah, kalau sampai ini mengenai kelopak mata, mengganggu pemandangan, pasti ini harus dioperasi dengan segera. Kemudian ada pendarahan. Nah, kalau pendarahan di tangan mungkin bisa kelihatan dan bisa segera kita atasi. Tapi kalau sudah pendarahan di subkonjungtiva, di daerah konjungtiva sini, pasti harus memerlukan penanganan oleh dokter ahli. Dalam hal ini dokter spesialis mata. Nah, ini ada mata bintitan nih. Bintitan itu dulu katanya kalau kita ngasih, nih saya ngasih Mas Boy kue, terus kemudian saya ambil lagi bisa bintitan. Mitosnya seperti itu ya. Timbilen, nah, timbilen ya kali ya. Kalau di Jawa, di Malang ya, daerah saya namanya timbilen. Kemudian ada penyakit kelopak mata. Kelopak matanya bengkak, kelopak matanya gatel, kelopak matanya merah. Nah, ini ada di kelopak mata. Dan juga ada yang mata rabun. Nah, mata rabun ini harus segera ditangani. Mata rabun ada yang namanya rabun ayam, rabun senja, dan sebagainya ya. Terus ini ada mata kolaboma. Nah, teman-teman semua, kita sobat sehat semuanya, kita tidak akan membahas ini hanya sekedar pengetahuan bahwa ternyata dari sepasang mata yang indah tadi yang diciptakan Allah untuk kita, ternyata ada bermacam-macam penyakit dan harus kita jaga supaya kita tidak terkena salah satu di antaranya. Nah, sobat sehat, kita mengenal namanya konjungtivitis.
inilah yang sering kita hadapi pada saat kita ada di apotek, yang namanya mata merah atau disebut pink eye atau disebut konjungtivitis. Nah, konjungtivitis itu apa toh? Konjungtivitis itu adalah mata merah. Nih, lihat. Salah satu matanya menjadi merah, padahal di sini matanya putih, bening ya. Nah, ini disebabkan peradangan pada selaput lendir mata atau konjungtiva. Nah, penyebabnya macam-macam. Ada infeksi oleh kuman. Nah, ini kan beleknya sampai hijau, kuning kehijauan. Kemudian di sini nampak merah sekali. Kemudian beleken ya, beleken kan nggak enak dipandang dan saya yakin yang punya mata pun juga sangat terganggu. Nah, penyebabnya selain dari infeksi apalagi debu. Nah, misalnya kita berada di jalan raya, kemudian kita naik motor tanpa penutup helm, pasti banyak debu, pasir atau debu-debu kecil yang akhirnya mengganggu dan secara tidak langsung kita refleks mengucapnya. Padahal dengan mengucup ini ada banyak kerugiannya. Nah, selain dari debu ada juga kosmetik. Makanya kenapa yang namanya produk-produk dekoratif itu ada kadaluarsa. Contohnya misalnya dengan pensil alis pun ada kadaluarsa. Maaf. Kemudian apalagi yang bersentuhan dengan langsung yang dekat dengan kulit ini, contohnya misalkan maskara, eyeshadow. Nah, ini selalu ada kadaluarsanya. Jadi jangan sepelekan masa kadaluarsa dari produk-produk peralatan kecantikan kita yang langsung berhubungan dengan mata. Dan selain kosmetik ini juga bisa disebabkan oleh lensa kontak. Lensa kontak itu sekarang sudah menjadi semacam dekoratif atau semacam kosmetik mata. Nah, ini kita harus hati-hati dan kita harus benar memasangnya, membersihkannya, dan jangan digunakan pada saat kita tidur karena dikhawatirkan akan menyebabkan infeksi. Nah, saya punya pengalaman menarik tentang kosmetik ini, Mas Boy. Jadi, Sobat Sehat, biasanya kalau perempuan itu pengen cantik, apalagi kalau ada acara. Itu sudah sunatullah ya namanya ya. Jadi pengen cantik. Nah, akhirnya dalam salah satu acara kita dirias bareng-bareng oleh salah seorang, istilahnya mua kali ya, mua ala kampung lah. Nah, ternyata dari kosmetik yang dipakai bebarengan ini, akhirnya saya begitu selesai dirias, nggak tahan, nggak sampai 2 jam, lalu timbul kemerah-merahan. Ya, timbul kemerah-merahan, gatal, merah, dan sebagainya. Nah, kita harus hati-hati kalau kita menggunakan kosmetik, apalagi kalau kita menggunakan kosmetik yang sifatnya dipakai umum. Ya, bisa jadi salah satu yang diriasnya itu sudah ada infeksi dan menular, atau bisa jadi dari alat kosmetiknya yang kedaluarsa. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba ada benda asing aja yang masuk ke mata, maaf. Nah, ini namanya benda asing. Dan secara tidak langsung kita langsung mengucapnya. Ada juga karena alergi. Nah, alergi ini bisa karena bulu hewan, bisa karena makanan atau apapun. Ya, ini bisa karena alergi. Jadi penyebabnya macam-macam. Infeksi, bisa debu, bisa kosmetik, bisa benda asing ataupun alergi. Nah, apa sih gejalanya?